Hari ini kita bahas perkembangan mencengangkan dari perang Rusia-Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya mencari celah perdamaian. Tapi hasilnya nihil. Bahkan beberapa jam setelah telepon itu, Putin justru menghujani Ukraina dengan 550 drone dan rudal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tamparan untuk Amerika? Mari kita kupas lengkap kronologi, motif, dan dampak dari manuver brutal Rusia ini. Kamis malam waktu setempat, Trump dan Putin berbicara lewat sambungan telepon selama hampir 2 jam. Isinya, harapan besar bahwa dua pemimpin ini bisa mengubah arah konflik Ukraina, membawa peluang gencatan senjata atau minimal meredakan ketegangan. Tapi kenyataan berkata lain. Trump sendiri mengaku, "Saya tidak membuat kemajuan apapun." Ia bahkan menyebut pembicaraan itu sebagai kekecewaan karena Putin menolak berkompromi dan tetap pada posisi kerasnya, mempertahankan wilayah pendudukan dan menolak Ukraina masuk NATO. Trump yang selama kampanye presiden berjanji bisa menyelesaikan perang dalam 1 hari, kini gagal membuka jalan damai. Yang mengejutkan, hanya beberapa jam setelah telepon berakhir, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi 2022. Sebanyak 539 drone dan 11 rudal diluncurkan ke wilayah Ukraina, terutama menargetkan ibu kota Kiev. Sedikitnya 23 warga sipil luka-luka dan sistem pertahanan udara Ukraina harus bekerja non-stop sepanjang malam. Gedung Putih menyebut serangan ini sebagai penghinaan langsung terhadap upaya damai Trump. Alih-alih merespon ajakan damai, Putin justru memberi sinyal kekuatan militer secara terang-terangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak tinggal diam. Ia menyebut bahwa Rusia sama sekali tidak berniat mengakhiri perang dan justru menggunakan kekuatan militer untuk menekan dan menaklukkan. Tanpa tekanan besar dari komunitas internasional, Rusia tidak akan berhenti. Zelensky. Sementara itu, Uni Eropa dan NATO mulai meragukan efektivitas pendekatan Trump yang lebih lunak. Kekhawatiran muncul bahwa Rusia memanfaatkan ketidaktegasan Amerika Serikat, terutama setelah beberapa pengiriman senjata ke Ukraina ditunda oleh Pentagon. Kembali ke posisi Rusia, menurut penasehat Kremlin, Putin memandang Ukraina sebagai bagian dari pengaruh historis Rusia sejak era Kekaisaran dan Uni Soviet. Keinginan Ukraina bergabung ke Uni Eropa dan NATO dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Putin ingin menciptakan zona penyangga dengan menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina. Ini untuk memastikan tidak ada aliansi barat yang menekan dari perbatasan Rusia. Walaupun dihantam sanksi ekonomi dan kerugian militer, Putin tetap bersikukuh. Mengapa? Karena mundur dari perang tanpa hasil bisa merusak citranya sebagai pemimpin kuat dan memicu gejolak politik dalam negeri. Trump berharap bisa membangun dialog pribadi dengan Putin, model leader to leader yang ia banggakan. Tapi apa yang terjadi? Putin mengabaikannya. Bahkan seperti mengejek pendekatan damai itu dengan serangan brutal langsung ke Kiev. Kini publik bertanya, apakah Trump gagal dalam diplomasi besar pertamanya? Atau apakah ini strategi Putin untuk menunjukkan bahwa Amerika tak lagi ditakuti? Lebih mengerikan lagi, Putin sebelumnya juga menolak mediasi Amerika Serikat di konflik Iran-Israel. Dan kini terang-terangan menunjukkan bahwa Rusia akan menentukan jalannya sendiri tanpa kompromi dengan Washington. Kesimpulannya, perang Rusia-Ukraina masih jauh dari akhir. Trump gagal menekan Putin, gencatan senjata semakin menjauh,
Dan yang paling dirugikan adalah Ukraina yang terus digempur, sementara bantuan militer dari Barat mulai goyah. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan membiarkan Rusia menang lewat kekerasan? Atau akankah tekanan global terhadap Kremlin meningkat tajam setelah serangan terbaru ini?